Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara-saudaraku semua dan saudara-saudariku semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, apa kabarnya? Dan juga saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh dunia, gimana nih kabarnya? Tentunya kabarnya semuanya dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu, aman sampai sekarang. Apalagi sekarang udah nggak ada COVID-19 ya, sama sekali nggak pernah terjangkit dan tertular oleh COVID-19, dan sekarang kita sudah aman dari COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan membicarakan yang terjadi di dunia pendidikan baru-baru ini aja, yaitu yang terjadi di sebuah SMK, di mana seorang guru mencukur sebagian rambut atas sekitar beberapa orang murid ya, dikarenakan nggak memakai dalaman jilbab gitu, sehingga akhirnya guru tersebut memberi hukuman dengan mencukur sebagian rambut siswi-siswi tersebut itu, yang mana kemudian kejadian ini kemudian menjadi sebuah kasus yang cukup ramai karena kemudian tercium oleh media massa dan diberitakan di media massa online misalnya gitu, sehingga akhirnya guru tersebut dinonaktifkan, nggak ngajar lagi di SMK tersebut gitu, dikarenakan kesalahannya tersebut itu yang dianggap nilai disimpulkan melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Dan hal ini kemudian dihubungkan dengan pelanggaran atas sebuah kesalahan yang karena dianggap di zaman ini, di saat sekarang dianggap suatu kasus yang cukup berat ya, sehingga akhirnya guru tersebut kemudian dinonaktifkan, nggak mengajar lagi di SMK tersebut untuk sementara waktu. Angin malam semerbak wangi bunga dalam hening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi Malam, pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau juwita dalam hening, dalam lamunan menanti datangmu Dewi Malam. Angin malam semerbak wangi bunga berkelana membisikkan kata dua insan Guru tersebut disimpulkan telah melakukan suatu pelanggaran. Mungkin pasalnya
pelanggaran perbuatan tidak menyenangkannya, sehingga akhirnya beliau tersebut diberikan hukuman tersebut, nggak boleh ngajar lagi untuk sementara waktu, khususnya di SMK tersebut, karena dianggap dinilai disimpulkan di zaman sekarang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Maka di media online aja aku baca guru tersebut dikatakan seorang oknum gitu. Aku miris juga ya, prihatin juga ya, seorang guru, seorang pendidik dikatakan seorang oknum gitu. Jadi sebenarnya beliau tersebut melakukan pelanggaran gak nih? Ya kalau menurut zaman sekarang ya, apalagi dari sisi ITE ya, undang-undang ITE tentu melakukan pelanggarannya. Tapi menurut aku pribadi, khususnya dan menurut anak-anak zaman dahulu, umumnya sih anak-anak murid sekolah, khususnya anak sekolah, menurut aku pribadi juga khususnya, menurut aku sih nggak melakukan pelanggaran. Makanya aku cukup prihatin di media online aku baca guru tersebut dikatakan seorang oknum ya, seorang guru, seorang pendidik dibilang oknum ya. Aku miris sekali, aku prihatin sekali. Sekolah SMP aku dulu di SMP Persit Kartika Canda Kirana, disingkat Persit KCK gitu. Kalau sekarang namanya SMP Kartika ya, yang berlokasi di Jalan Jenderal Uli Sumoharjo, dekat Jatinegara gitu, Jakarta Timur. Itu sekolah milik Kodam 5 Jaya kalau dulu, kalau sekarang milik Kodam Jaya gitu, Kodam Jaya Angkatan Darat gitu. Nggak heran jika sekolahku itu menerapkan disiplin ala-ala militer itu ya, nggak keras-keras banget sih ya, pokok bernuansa demikian, bernuansa militer itu didikannya cukup keras gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, murid-muridnya memberi hukumannya, tentu saja hukumannya seperti bernuansa militer itu. Misalnya push up sekian, 10 apa berapa gitu, spot jam, ngitari suruh keliling lapangan basket sekian putaran gitu, dan diantaranya demikian. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari
Persis Kartika Canda Kirana, SMP Persis KCK, yang sekarang namanya SMP Kartika ini, sekolah elit loh. Sekolah elit sejajar selevel dengan sekolah-sekolah elit di masa dulu, bahkan lebih bagus, lebih berkualitas karena strength disiplin gitu, menerapkan kedisiplinan tinggi, strength gitu. Kalau dulu dibilang strength gitu. Ya maklum aja sekolah militer ya, menerapkan didikan militer itu. Cuma ya nggak militer banget ya, tapi ya lumayan lah. Didikan militer gitu, kedisiplinannya gitu, menerapkan kedisiplinan tinggi, strength gitu. Maka kalau kita murid salah sebagai muridnya, hukumannya ya bernuansa militer, hukuman militer gitu. Nggak heran guru-guru gitu, guru-guru di SMP Persis, SMP Kartika bagus-bagus gitu. Dan terutama yang paling bagus, yang spesial ini ada satu tuh, yaitu beliau adalah namanya Pak Munir gitu. Beliau yang spesial sekali gitu. Oh ya, balik dulu ya ke soal hukumannya. Soal hukuman kalau kita muridnya melakukan kesalahan nih, hukumannya adalah hukuman militer seperti push up 10 kali, squat jam 10 kali. Dan yang spesial adalah 10 kali ngitari lapangan bola basket berlari gitu. Coba kalau hal ini diterapkan oleh anak zaman sekarang khususnya yang di luar SMP Persis, di luar SMP Kartika, coba tentunya akan dianggap dinilai disimpulkan suatu pelanggaran yang luar biasa ya, cukup luar biasa ya. Kalau dibanding hanya mencukur rambut begitu aja, terus maaf ini nggak mengecilkan hati, nggak mencepelekan kejadian yang pencukur rambut itu ya, enggak. Hanya membandingkan, jika dibandingkan dengan hukuman tersebut, tentu akan dianggap dinilai wah parah banget itu ya, hukuman tersebut ya. Squat jam 10 kali, push up 10 kali, apalagi lari mengitari lapangan basket 10 kali, coba. Tentunya dianggap dinilai pelanggaran yang luar biasa ya. Dan tentunya guru yang memberikan hukuman tersebut tentunya akan mengalami hal yang luar biasa pula ya, kalau terjadi di luar SMP pada umumnya ya, di luar SMP Kartika ya. Tentunya murid yang mendapat hukuman akan marah ya, tentunya akan marah banget ya. Belum lagi ntar orang tuanya gitu, mungkin juga akan demikian pula ya, sehingga akhirnya menjadi kasus besar ya. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Kisah cintaku yang seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada.
sesunyi ini aku sendiri. Guru-guru di SMP Persit, di SMP Kartika bagus-bagus. Ya malu lah namanya sekolah elit ya. Sekolah terbaik ya. Sepertinya terbaik karena disiplin, strength gitu ya. Bayarannya aja mahal. Dulu waktu itu mahal. Tapi nggak neko-neko gitu, nggak kayak yang lainnya gitu. Kalau ada bayaran udah nggak. Kalau ada biaya ini itu udah nggak dimintain biaya lagi, nggak ada biaya lagi udah gitu. Nggak neko-neko gitu. Nah guru-guru SMP Persit, Kartika Canda Kirana, KCK, SMP Kartika bagus-bagus. Nah ada satu yang paling bagus tuh, paling istimewa tuh, paling spesial, yaitu Pak Munir gitu. Namanya Pak Munir. Hidungnya anak-anak bilang sih betet ya, mirip betet gitu. Anak-anak julukin Pak Betet gitu. Beliau ngajar matematika gitu, belajar matematika. Tapi beliau bisa ngajar apa aja gitu. Umpama ada guru apa gitu nggak hadir, berhalangan hadir, beliau lah yang ngajar itu. Ngajarnya juga nggak cuma ngajar, beliau bisa berinovasi, beliau bisa berinovasi saat mengajar gitu, pelajaran agama apa gitu. Jadi beliau nggak sekedar nggak kaku gitu ngajarnya, beliau akan mengajar muter-muter dulu ngajar, banyak memberikan pelajaran tuh makna hidup gitu, muter dulu kesana kemari terus gitu, barulah mengajarkan inti mata pelajaran tersebut gitu. Pelajaran apa aja beliau bisa mengajarkan gitu, sehingga kalau beliau ngajar enak gitu, nggak bosan gitu, nggak monoton gitu. Sementara di sisi lain beliau begitu strength, begitu disiplin gitu, begitu keras, paling keras gitu, begitu disiplin tuh. Maka kalau kita melanggar aturan, melanggar apa gitu, hukumannya wah udah deh gitu. Sehingga beliau dijulukin guru killer gitu ya. Sementara di sisi lain beliau sebenarnya begitu sayang, begitu perhatian sama anak-anak gitu. Beliau ingin anak-anaknya, murid-muridnya semua pintar-pintar, maju-maju gitu. Maka kalau ada anak murid-murid yang aneh-aneh, neko-neko, udah dah habis sama beliau, dibully habis-habisan ya sama dia. Keras omongannya, nyelekit gitu, begitu kritikannya tajam gitu, nyakitin gitu. Sama murid-murid, kalau ada murid yang neko-neko macam-macam gitu, yang aneh-aneh gitu, beliau kan keras banget. Sindirannya, omongannya nyakitin gitu. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa
kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku. Kan ada tuh murid-murid yang sebelum jam pelajaran mulai atau saat jam istirahat yang seneng bola basket atau seneng basket gitu. Jadi mereka makan mainin bola basket terus dilempar ke ringnya gitu sendirian, berdua atau bertiga gitu. Nah selesai saat jam pelajaran mulai atau selesai jam istirahat habis selesai masuk ke kelas, badannya keringetan gitu. Nah sama beliau nih sama Pak Munir udah habis disindirin dikatanya, badan kamu bau katanya, berkeringat, kasihan teman kamu gitu. Coba bau, bau asam bau gitu, dibilang gitu kan, nyelekit itu omongan, nyakitin. Coba misal hal ini terjadi di zaman sekarang di sekolah lain, di sekolah umum gitu, tentunya si murid tersebut akan marah banget ya. Belum lagi orang tuanya juga tentu pasti akan jadi marah banget, akan merasa tersakiti gitu ya, sehingga akhirnya menjadi kasus gitu. Coba itu bila itu terjadi di zaman sekarang dan di sekolah umumnya, sekolah lainnya itu, sekolah pada umumnya gitu. Juga kan ada tuh ya, wajar sih sama sih jam sekarang ya, anak murid terus kadang seneng gitu, sama seneng, saling seneng, akhirnya pacaran. Nah juga ada tuh di SMP Persis sampai Kartika udah pacaran bodoh lagi, udah habis di sindirin gitu. Kamu bodoh katanya, pacaran bodoh lagi, apa sih yang kamu banggain, ketampanan wajahmu katanya, kekayaan orang tuamu. Coba itu kalau terjadi zaman sekarang, terjadi di sekolah umumnya, si murid tersebut akan marah banget. Juga orang tuanya tentu akan marah banget, sehingga akhirnya jadi kasus hukum mungkin ya, akan dikasuskan gitu ya. Itu pacaran zaman dulu ya, cuman deket-deketan aja, yang tentunya jauh lebih memprihatinkan ya kan, pacaran apalagi pacaran zaman sekarang gitu ya, sangat bertolak belakang dengan zaman dahulu yang cuman deket-deketan aja udah seneng, udah bahagia, lihat cuman pandang-pandangan aja udah bahagia banget ya. Yang jauh berbeda, sangat bertolak belakang dengan pacaran di zaman anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolah pada umumnya. Di anak-anak sekolah juga yang terjadi juga ya, pacarannya ya.
Tapi saat sama aku nggak terjadi demikian, malah kejadiannya sebaliknya. Kita tuh sesungguhnya kemudian dipasang-pasangin tuh, nggak cowok-cowok tapi dipasang-pasangin cewek cowok gitu. Nah, aku dipasangin emang cakep nih waktu kelas 1 aja nih. Cakep, namanya si Selena, rambutnya panjang. Aku kan orangnya pendiam, terus Selena itu lebih pendiam banget gitu. Nggak ada omongnya, nggak ada apa. Nah, aku sama Paul paling suka digodain, Bang. Nah, itu aku sih diam aja, paling senyum aja. Nah, terus Selena paling mukanya merah gitu, orangnya pendiam banget, nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa gitu. Kenapa kok Pak Munir begitu sama aku ya? Ya alhamdulillah sih aku ya, walaupun bukan orang anak pintar tapi ya pelajarannya aja misalnya nggak ngecewain gitu, nggak, ya pokoknya nggak ngecewain dia gitu. Juga pelajaran lainnya gitu, walaupun aku bukan anak yang pintar gitu ya, nggak ngecewainnya. Kenapa aku bisa begitu ya? Karena terbakar juga omongannya. Gue di sisi lain juga pintar, pandai sekali memberikan motivasi gitu. Salah satunya adalah kalau yang lain bisa pintar, bisa ini, orang lain bisa kenapa kita nggak bisa gitu kan? Sama-sama gitu, sama-sama manusianya, sama-sama punya hidup, punya telinga gitu. Nah itu dia itu salah satu bisa memberi motivasi, bisa membakar semangat gitu. Salah satunya itu ya, sedikit-sedikit bisa membakar aku juga, sehingga aku walaupun bukan anak pintar ya bisa nggak ngalah dia makan anak yang pintar gitu, anak yang bintang sekolah. Aku bisa bersaing gitu. Makanya beliau Pak Munir itu dalam hal pacaran aja malah sebalik, malah aku digodain gitu. Karena kalau kita nggak, ya pelajaran nggak mengecewakan gitu, itu emang tujuannya, itu emang Pak Munir demikian gitu, agar anak-anaknya beliau sayang sama murid-muridnya, agar maju gitu. Itulah tujuannya beliau gitu. Si Selna ini anak Cina, rambutnya sebahu gitu, tinggi, bening, aduh, kayak artis, cakep banget. Tapi pindomnya nggak ketulungan, diem aja, nggak ada suaranya. Digoda-godain diem aja, paling mukanya terus merah tuh. Si Selna ini modelnya model apa? Siti Sandora gitu, ada tai lalatnya lagi. Tapi kemudian naik kelas tuh si Selna pindah sekolah gitu. Dan di kelas 2 aku dijodohin lagi semeja sama anak-anak yang, sama cewek yang bintang pujian anak-anak itu, pujian sekolah. Semeja sama Pak Munir, dijodohin lagi. Digodain lagi gitu. Namanya Yanti, orangnya hitam manis, orang Jawa gitu. Bodinya wow, seksi. Mengering sudah bunga di pelukan, merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai, tinggi di awan, menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah, kenangan bercinta.
Aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu. Nah, di kelas 3 kami dipisahin kelasnya, murid-murid yang pintar-pintar sama enggak dipisahin tuh. Ya maksud Pak Munir sih bukan beda-bedain, agar beliau bisa lebih concern, lebih fokus ngedidik anak-anak yang aneh-aneh tuh, yang badung, yang pacaran-pacaran gitu, yang main basket, yang tapi di pelajaran bodoh gitu. Nah, beliau bisa agar bisa lebih fokus ngedidik, ngegembleng mereka gitu. Nah, aku kan sebenarnya bukan anak yang pintar, biasa-biasa aja. Ditaruh di kelas yang anak-anak pintar gitu. Nah, beliau ini senang banget, rajin, sering ngasih PR, kerjaan rumah untuk kerjakan di rumah. Nah, besoknya nih, pas masuk kelas diperiksain satu-satu sambil megang penggaris panjang tuh. Ditanya satu-satu, nah diketuk gitu. Nah, aku sering tuh nggak ngerjain PR. Tapi nah, hukumannya kan biasanya kan suruh lari tuh, tengah hari bolong suruh lari 10 kali, ngiterin 8 basket. Nah, aku enggak disuruh lari. Nah, aku paling disuruh maju diri tuh di depan kelas udah selama pelajarannya dia tuh. Tapi aku lolos terus, sering lolos gitu. Lolosnya apa? Kenapa? Karena kan beliau ngajarin nih pelajaran matematika apa gitu. Beliau nyebutin deh gini seperti misalnya hafalan apa gitu. Nah, anak-anak semuanya tanya satu tuh, siapa yang bisa gitu. Nggak ada yang bisa. Nah, kebetulan aku bisa tuh. Nah, aku sering tuh lolos hukuman, terus suruh duduk lagi gitu. Alhamdulillah nih gitu. Nah, kembali ke soal hukuman nih. Hukumannya suruh lari 10 kali, ngiterin lapangan basket tuh tengah hari bolong. Coba kalau anak-anak zaman sekarang tuh. Coba anak-anak sekolah di sekolah umum ya, di luar sekolah SMP Kartika, coba pasti akan mereka anak-anak tersebut, murid-murid tersebut akan marah banget. Bahkan bisa lebih dari itu, misalnya dendam apa akan mengenai apa kan, seperti yang suka terjadi dan sering terjadi terhadap gurunya gitu, yang mereka bikin marah gitu. Orang tua mereka tentu akan marah banget, akan ngambek ya. Sehingga pasti mereka akan menggugat gitu. Gugat lewat hukum apa gitu, akan menjadi kasus hukum gitu. Bayangkan jika hal tersebut yang seperti sudah disebutkan sebelumnya terjadi zaman sekarang, tentu akan menjadi sebuah kasus kekerasan, dianggap berlaku berlebihan gitu ya. Gitu, seperti yang misalnya kasus-kasus yang sebelumnya yang sudah terjadi yang kemudian menjadi kasus gitu. Sementara untuk pendidikan zaman dulu nggak menjadi kasus, hal yang wajar biasa aja, belum seberapa gitu. Karena pendidikan di sekolah, di dunia pendidikan misalnya, hal yang wajar demikian gitu, bukan hal yang melanggar gitu, bukan hal yang berlebihan gitu. Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam mimpi, tertegun ku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan.
lupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Jadi kesimpulannya apa nih dalam mendidik? Ya mendidik memang harus begitu, harus keras. Ya pertama dengan lembut, dengan kelembutan, dengan omongan. Kalau omongan nggak bisa dididik, ya berarti ya omongannya lebih keras gitu. Dalam keras dalam hati mendidik itu bukan hal kasar gitu. Dalam hati yang positif itu kerasnya. Omongan keras nggak bisa diperkeras gitu, dan seterusnya. Asal jangan kerasnya, jangan kelewatan, jangan sangat kelewatan, jangan berlebihan. Asal jangan sangat berlebihan, itu bukan mendidik namanya. Apalagi jika sampai kemudian mencederai, mencelakai misalnya gitu, itu bukan mendidik namanya, itu mencelakai. Kalau hal ini terjadi ya nggak boleh, jangan gitu. Itu namanya bukan mendidik. Bahkan agama aja kan udah ngajarin kan, udah mencontohin, sudah menteladani. Umur sekian suruh ngaji, dia mau nggak bisa disuruh omongannya lebih keras, nggak bisa pukul, tapi pukulnya tentunya nggak mencederai, nggak mencelakai, pukul pelan itu, tangan kakinya apa gitu, pelan itu. Mendidik boleh keras, tapi kerasnya hal-hal sekedarnya aja gitu, terbatas gitu. Memang kalau yang mendidik begitu, kalau kita mendidik murid, mendidik anak itu memang begitu, harus dengan kelembutan. Omongan nggak bisa ya, omongannya diperkeras. Nggak bisa omongan ya pakai kekerasan, keras sedikit, hanya sedikit saja. Mendidik memang boleh demikian gitu. Sudah umur sekian nggak ngaji, disuruh dimarahin gitu, dimarahin nggak bisa ya pukul, tapi pukulnya pelan gitu, kakinya apa gitu keras, tapi dalam hal mendidik tidak mencelakai, tidak mencederai boleh gitu. Memang mendidik harus begitu gitu. Jangan dianggap kalau keras apa dianggap melanggar gitu. Dilihat dulu kasusnya, kalau kerasnya kelewatan, berlebihan, sangat kelewatan, sangat berlebihan ya nggak boleh. Kalau misalnya hal itu terjadi ya boleh dievaluasi apakah itu mendidik apa enggak. Kalau hal ini jika terjadi misalnya, itu tentunya tidak baik, udah bukan mendidik ya. Itu bisa, apalagi kalau sampai mencederai, mencelakai misalnya gitu. Memang mendidik harus begitu gitu. Jadi jangan dianggap, jangan diartikan, jangan disimpulkan sebuah suatu berlebihan, suatu kekerasan. Memang mendidik begitu. Seandainya yang dididik nggak bisa berubah, memang harus disingatkan gitu. Oke, saudara-saudaraku dan saudara-saudariku semua, sampai di sini dulu kontenku ini. Jangan lupa ingat di subscribe, ingat ditontonnya kontenku ini, juga konten-kontenku yang lain juga ditontonnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di konten-konten aku yang berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi dan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali.
wajah dalam mimpi, tertegun ku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat